Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para buya, para ustaz kita, terutama para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kemudian Ketua Perti Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus juga ada pembina dan Ketua Perti Kota Batam dan ibu-ibu Kota Bandung, ibu-ibu perwati baik tingkat Kepulauan Riau maupun Kota Batam. Sudah sama-sama kita dengarkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita. Bapak Dr. Fauzi MA melihat dari sisi filsafat ilmu. Kemudian Pak Ustadz Dr. Junaidi Akbar, beliau melihat dari sisi ukhuwah. Tentu hubungannya tadi dengan hablum minan nas. Tinggal satu yang belum ya, Pak Ustadz tahu ya, muhasabah diri untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Ada sebuah hadis Nabi, beliau pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada. Apa kata Nabi? Arba'un min sa'adatil mar'ah. Ada 4 golongan manusia, tipe-tipe manusia yang dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Bukan sekedar bahagia di dunia, akan tetapi kebahagiaan itu sampai ke negeri akhirat nantinya. Yang pertama kata beliau, ad-darul wasi'ah. Harus kita punya rumah, punya tempat tinggal yang besar, rumah yang bertingkat, halaman yang luas. Ini secara keduniaan memang betul, tapi tuntukan Nabi memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi hanya finish sampai di dunia saja, ternyata tidak. Maka para ahli hadis memberikan kata makna dari kata ad-dar yang punya makna adalah rumah. Mungkin juga bisa diartikan dalam bahasa Arab juga dengan kata baiti atau bait. Itu disebut dengan qul, yaitu hati. Nah, kenapa para ulama hadis memberikan makna daripada ad-darul wasi'ah dengan qul? Yang pertama, kalau hanya kita punya tempat tinggal yang besar, rumah yang besar, halaman yang luas, kalaupun kita bahagia, kalaupun kita senang, itu sifatnya hanya sementara. Banyak orang yang punya rumah bertingkat, mobil mewah berderek, hartanya melimpah, tapi pernah tidak mendengar berita ada orang yang mati bunuh diri, profesor, dokter. Ada orang yang bunuh diri, rumahnya banyak di mana-mana karena stres mengelola keuangan.
Berarti rumah yang besar, halaman yang luas, harta yang banyak tidak ada jaminan untuk memberi kebahagiaan yang hakiki itu. Namun qalbun itu akan tercipta, akan tercapai kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa? Coba kita rasakan. Jika hati lapang, jika hati kita bersih, sekalipun kita tinggal di tempat yang gumpuk 3x4. Tuh, kita punya rumah hanya tipe 28 atau tipe 30. Tapi yakin dan percayalah, jika hati kita bersih, hati kita tenang dan tentram, maka insya Allah rumah yang kecil tadi akan terasa besar. Betul nggak? Betul ya Bu? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, markab. Markab itu adalah kendaraan. Kalau ibarat di tengah laut, bahtera yang sedang berlayar di tengah samudra yang luas, itu maknanya adalah kendaraan yang kita pakai. Ini zaman sudah modern. Kendaraan itu mulai dari sepeda yang kita punya, motor, mobil, bahkan sampai ke pesawat terbang, tentu punya tujuan. Apa tujuan daripada alat-alat transportasi tersebut? Untuk memudahkan kita manusia untuk berkomunikasi, untuk memudahkan kita untuk saling mengenal. Maka sedikit akan tersinggung masalah apa disampaikan oleh Ustaz Junaidi, masalah silaturahmi. Jadi markab tadi, kendaraan yang sedang berlayar di tengah bahtera yang luas, samudra yang luas, itu adalah silaturahmi. Apa maksudnya Nabi memberikan pemahaman kepada umatnya? Karena dengan silaturahmi ini, insya Allah dunia akan jadi luas. Jika kita menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama kita, kehidupan kita yang sulit, kehidupan kita yang sempit, insya Allah akan menjadi lapang. Itu dari segi dunianya. Kemudian kalau Nabi mengatakan bahwa silaturahmi itu juga akan salah satunya juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil dan dunia. Kemudian diangkatnya derajat kita, dan tidak kalah pentingnya adalah dipanjangkan umur kita. Mau panjang umur nggak Bu? Mau ya? Banyak silaturahmi. Paling tidak kalau kita dikenal di mana-mana, ibu meninggal hari ini, besok-besok 20-30 tahun yang akan datang orang masih ingat. Jadi kalau kata Buya Muka, panjangnya umur yang disebutkan oleh hadis Nabi itu karena silaturahmi, bukan berarti umur ibu bertambah terus tidak mati-mati, bukan. Akan tetapi perbuatan baik yang ibu lakukan, yang bapak lakukan, dan itu akan kita sebanyak masa. Kita masih ingat sahabat-sahabat Nabi udah berapa ratusan tahun yang lalu, ya Bu? Kita ingat para imam-imam mazhab, namanya masih kita kenal sampai sekarang. Bahkan ajarannya, kitab-kitabnya masih kita baca. Nah kalau kita mau panjang umur, jalin silaturahmi. Kata Nabi begitu, bisa memanjangkan umur. Nah markab yang dimaksud adalah silaturahmi. Kendaraan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan itu adalah silaturahmi. Nah kemudian apa lagi? Misbah mubin, kata Nabi. Misbah itu adalah sebuah penerang. Kalau ibaratnya kita di dunia ini kayak lampu listrik lah, lampu kristal yang kita punya. Tapi tidak cukup hanya itu. Ini bisa menerangi kita hanya hidup di dunia. Apa sih sebenarnya maksud daripada misbah mubin itu? Lampu penerang buat kita itu diantaranya adalah amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di atas dunia. Ini guru kita sudah datang, Buya Busra. Ahlan wa sahlan Buya Busra. Ini sengaja beliau telat-telat ini kayak. Alhamdulillah. Tapi ini luar biasa ya. Selamat datang Buya.
Nah, ini kalau Buya sudah datang, saya kayaknya gemetar tadi. Buya sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, ada dua lagi. Ini karena Buya sudah datang, kita katakan aja dulu. Baik, kita lanjut. Kita lanjut Ibu. Misbahul mobil, lampu penerang yang akan menerangi kehidupan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Apa dia? Amal soleh. Bagaimana amal soleh yang harus kita lakukan menjadi lampu penerang bagi kita nanti di atas dunia dan di akhirat nanti. Ini nanti akan disambung oleh Buya kita. Dan terakhir zaujatun salihah. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, pokok dari kebahagiaan yang hakiki itu. Zaujatun salihah, punya pasangan. Kalau ibu punya pasangan yang soleh. Kalau kami yang bapak-bapak ini harus punya pasangan yang solehah, yang soleh juga. Apa maknanya? Zaujatun salihah, di dalam rumah tangga akan tercipta kebahagiaan itu jika kedua-duanya, istri dan suami, sama-sama menjadi hamba Allah yang taat. Kalau tidak, kalau bahasa Minang, pincang jalan rumah tangga, ibarat kapal oleng kiri, kalau tidak oleng kanan. Nah, kalau sudah ayah dan ibu menjadi orang tua yang soleh, ibu sudah soleha, kemudian bapak sudah soleh, insya Allah akan lahir anak-anak dan turunan yang soleh dan soleha. Kalau sudah semuanya soleh-soleha, kebahagiaan macam mana lagi yang harus kita cari? Dan itu kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis beliau. Karena sisi muhasabah diri yang belum kita sampaikan tadi, tentu dalam momen Isra dan Mi'raj ini sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Kepulauan Riau bersama para jemaah semuanya menghitung-hitung kembali, meresek-resek balik tapi kain. Mungkin adalah sabar banyak umur yang kita pakai. Sampai 50, mungkin lah ada yang 60. Ada umur yang segitu banyak. Langkah apa ini umur? Nah, tentu itu. Sebab kata Umar bin Khattab, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung nanti. Timbang amalmu sekarang sebelum nanti amalmu ditimbang. Kembali kepada diri kita. Maka dekatkan diri kita kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Salah satu jalan yang diberikan oleh baginda Rasul, pertama, perbaiki hati kita. Yang kedua, punya kendaraan. Kendaraan kita adalah silaturahmi, saling membina persatuan dan kesatuan di antara kita. Dan yang ketiga, kita punya amal. Beramal baik secara syariah maupun tarikah dan makrifah. Nanti Buya nanti akan menyambung itu semua, mau perdalam itu semua. Kalau kami ini kulit-kulitnya beda. Dan yang terakhir adalah bina keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kuncinya jadilah suami yang soleh atau istri yang soleh. Insyaallah kita melahirkan generasi Islam yang soleh dan soleha dalam mardhatillah yang terdiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.